amalan yang paling top itu adalah zikrullah. Jadi kalau ingin tahu siapa yang sholatnya paling bagus, adalah yang sepanjang sholat paling banyak ingat Allah. Karena wa aqimis sholah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha mengatur segalanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memiliki segala-galanya dan mengurus semua yang ada di langit dan bumi. Tidak ada sekejap pun semesta ini dan kita semua lepas dari kekuasaan Allah, lepas dari pengurusan Allah. Tidak ada satupun nikmat yang datang kepada kita sehalus apapun, kecuali nikmat itu milik Allah dan sampai kepada kita dengan izin Allah. Tidak ada satupun musibah yang bisa menimpa walaupun jatuh sehelai rambut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik kita seluruhnya. Semoga kita termasuk orang yang yakin kepada Allah dan selalu ingat, selalu patuh dan pasrah kepada Allah. Tidak ada nikmat terbesar dalam hidup ini yang menandingi nikmat zikrullah. Ingat kepada Allah dengan yakin. Tidak ada yang bisa menandingi nikmatnya yakin kepada Allah. Surga di dunia ini adalah keyakinan kepada Allah yang berbuah patuh dan pasrah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, yang mahal di dunia ini ketenangan batin. Dunia berikut isinya tidak akan membuat tenang. Harta sebanyak apapun, gelar sepanjang apapun, jabatan setinggi apapun, penampilan sebagus apapun, tidak akan membuat hidup ini tenang. Bahkan sebaliknya, tenang itu cuma satu jalannya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Artinya orang yang jarang zikir sulit tentram. Punya harta banyak, tidak jaminan bahagia, sama sekali tidak jaminan bahagia. Berikut ini ada hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahukan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, amalan yang paling baik, amalan yang paling baik. Wa azkaha 'inda malikikum, maaf, yang paling suci menurut Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling tinggi derajatnya untuk kalian. Wa khairul lakum min infaqid dahabi wa fiddah, dan lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak. Dan khairul lakum, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Aduwakum, ya, dalam musuhmu dalam pertempuran jihad fisabilillah, kalian menebas mereka dan mereka pun membalasnya.
Lalu para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, bala tuh mau, tentu mau. Dan Rasul menjawab, zikrullah ta'ala, zikir. Jadi amalan yang paling top itu adalah zikrullah. Jadi kalau ingin tahu siapa yang sholatnya paling bagus, adalah yang sepanjang sholat paling banyak ingat Allah. Karena wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Siapa yang saumnya paling bagus, yang sepanjang saum paling banyak ingat Allah. Siapa yang umrohnya, hajinya paling bagus, yang paling banyak zikrullah. Siapa orang Islam yang paling bagus, yang paling banyak zikrullah. Karena zikir ini adalah amalan tertinggi, terbaik. Maka disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, Muslim, masalul ladzi yadzkuru rabbahu walladzi la yadzkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang zikrullah, ingat Allah, dan yang tidak ingat Allah, permisalannya seperti orang yang hidup dan mayit. Jadi kita ini baru bernilai kalau sedang zikrullah. Jadi kalau sedang lupa ke Allah, mayit, zombie. Ingat Allah, barulah kita dianggap bernilai. Apa sih keuntungannya zikrullah? Ya, surat Al-Baqarah 152, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah tahu kita ingat kepada Allah atau tidak. Maka Allah pun mengingat kita secara spesial. Walaupun kita tidak ingat Allah, Allah pasti ingat semua makhluknya. Karena semua makhluk Allah yang mengurus. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali. Kalau di rumah, di kamar, ngobrol, segala dibahas, segala disebutin, tapi Allah tidak disebutkan, tidak ada yang ingat ke Allah. Maka kamar itu, kamar apa namanya Pak? Kamar mayit ya, kamar mayat, ruang jenazah. Jadi ibu-ibu masa keemasan, kalau di kamarnya ngobrol tapi tidak ingat Allah, maka itu namanya kamar jenazah. Sama kalau naik mobil juga dengar musik, hura-hura, enggak ada ingat Allah sama sekali. Itu namanya apa? Mobil jenazah. Ada bus jenazah juga Pak. Jadi Bapak Ibu, amalannya sederhana. Gimana supaya zikir terus ke Allah? Ini beberapa tekniknya. Zikir itu ada 4. 1, ada zikir dengan lisan, subhanallah walhamdulillah. Mulutnya menyebut nama Allah terus. Ini bagus. Karena pernah ada seorang sahabat Ansor, ya Rasul, beli saya amalan, saya udah dapatlah pelajaran ilmu Islam banyak, tapi beri saya amalan yang bisa saya pegang teguh. Maksudnya dengan amalan ini, amal ilmu itu bisa diamalkan. Rasulullah SAW memberikan nasihat, la yazadu lisanuk rotban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah menyebut nama Allah.